Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'dah. Ibtigha'an limaradatillah wa syafa'ati rasulillah wa likatin salihah wa ila jami'a abaina wa ahmatina wa jaddadatina masyayikhina wa mutabalati sanati ilmina wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab ta'limul muta'allim. Ya Allah dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat muslimat wa barik ya ghafar lana lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna bima jahilna. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita dalam Ta'limut Ta'lim. Sebelumnya mohon maaf kemarin libur karena ada undangan pengajian dari teman-teman dari Pramuka YN Tulungagung dalam Gebiar Ramadan. Kita lanjutkan hari ini, kita masuk pada pasal dalam faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyariki wasabati alaih, yaitu pasal menerangkan tentang bab menerangkan tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman dan konsisten gitu ya, istiqomah dalam ilmu tersebut. Sebelumnya kita membahas tentang pasal niat, bahwa yang paling penting ketika belajar, ketika mengaji apapun itu, dasar niatnya itu harus ditata terlebih dahulu. Jangan sampai niatnya salah, karena memang dengan niat inilah sahnya ilmu. Begitu kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, pahala itu akan kita dapat tergantung pada niat yang kita lakukan, Maka yang pertama harus kita tata, yaitu menata niat ketika belajar, ketika ngaji, ketika mencari ilmu dan lain sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadzal fasl. Fasl utawi iki iku ana fasal suwiji iku fi ikhtiyaril ilmi ing dalem milih ilmu wal ustadzi lan. Kalau wawunya ada wawu di situ, wawu atop. Kalau kita takdirkan, kita tulis lengkap, maka di situ akan tertulis wa fi ikhtiyaril ustadzi, begitu. Dan milih guru wasyariki lan kanca wasabat lan netepi alai ing atase ilmu. Yang bagi sayukjo li talibil ilmi kedhe wong kang golek ilmu apa ayahtara ing yen to milih sapa talib mingkuli ilmin saking saben-saben ilmu ahsana kang luweh bagus-baguse ilmu wa amalan perkara yahtaju kang butuh ilahi maring yahtaju kang butuh sapa talib ilahi maring ilmu fi amri dinihi ing dalem perkara agamane talib fil hali ing dalem saiki summa yahtaju mongko nuli butuh sapa talib ilahi maring ilmu fil maali ing dalem mangsa kang badhe dateng badhe dugi. Sebaiknya setiap pencari ilmu, santri, para mahasiswa, para siswa, peserta didik dan sebagainya, atau kita secara umum begitu ya, hendaklah memilih ilmu yang terbaik. Yaitu yang seperti apa? Yaitu ilmu-ilmu yang kita butuhkan yang berkaitan dengan urusan-urusan agama kita pada saat ini. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi saya ulang, sebaiknya bagi setiap kita pencari ilmu, ya tentu kita semua ini sedang mencari ilmu ya, karena mencari ilmu itu kan tidak ada batasnya. Memilih ilmu yang terbaik. Ilmu yang terbaik itu yang seperti apa? Yaitu ilmu yang kita butuhkan, yang itu berkaitan dengan urusan agama kita saat ini. Baru kemudian ilmu yang kita butuhkan untuk yang akan datang. Dalam artian begini,
Kalau kemarin ada ilmu hal, afdhalul ilmi ilmu hal, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang kita butuhkan hari ini, ilmu tauhid, ilmu tauhid, ilmu fikih dan sebagainya. Wa afdhalul amali hifdzul hal, maka di sini dijelaskan ilmu yang berkaitan dengan agama kita yang harus kita pelajari untuk secara mendesak begitu ya, secara mendesak adalah ilmu hal. Fi amri dinihi fil hal. Ya kalau saat ini kita misalnya sedang beribadah, maka tentu ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ibadah itu disebut ilmu hal, dan itu yang harus kita pelajari saat ini. Baru nanti kita lanjutkan tahapan selanjutnya adalah ilmu-ilmu yang kaitannya dengan hal-hal setelah hari ini, setelah kebutuhan hari ini begitu. Baik. Wa ayyuqaddima lan ing yen to dinginake dhisikake, dingin itu bukan dingin ya, rasa dingin bukan, dinginake dhisikake sapa thalib ilmu tauhidi ing ilmu tauhid, yaitu yang pertama kita dahulukan adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita beriman dan sebagainya. Ini ilmu tauhid yang harus kita dahulukan. Wa ya'rifalan ngaweru wa ayya'rifa wa ya'rifalan yen ngaweru sapa talib Allah taala ing Allah taala halimul sapa Allah bidalili kelawan dalil. Jadi ini yang penting ya, bagi kita yang sudah dewasa begitu, kalau sampai hari ini iman kita, Islam kita ini karena iman orang tua, karena Islamnya orang tua kita muslim, maka kita jadi muslim. Kalau orang tua kita belum bukan agama Islam atau bukan muslim, bisa jadi kita juga akan menjadi non muslim kan begitu. Maka saat ini yang wajib kita lakukan kalau kita sudah mukallaf, kita sudah dewasa adalah bagaimana kita punya dalil sendiri. Sekali lagi, bagaimana kita punya dalil sendiri terkait dengan ma'rifatullah, terkait dengan keimanan kita kepada Allah. Kenapa kita iman kepada Allah? Kenapa kita meyakini Allah? Kenapa kita menyembah Allah? Kenapa kita beribadah kepada Allah? Itu harus kita miliki dalil dari diri kita sendiri, bukan karena taklid, bukan karena mengikuti orang tua. Ini yang penting. Ini yang penting. Dan saya kira kita sebenarnya sudah mengalami itu semua. Misalnya pada suatu kondisi, pada suatu saat kita terbentur pada problem tertentu yang kita sudah tidak mendapatkan jawabannya begitu, maka pasti di situ kita akan kembali kepada Allah, kita akan memohon kepada Allah. Nah ini termasuk salah satu dalil, termasuk salah satu bukti dari kita sendiri, dari kehidupan kita sendiri, bagaimana kita iman kepada Allah, bagaimana kita makrifat kepada Allah dengan dalil gitu ya, dengan dalil. Fa inna imanal muqallid, wong sak temene imane percayane wong kang taklid, wong kang nderek, wong kang niru. Wa ing kana senajan ta ana apa iman ana iku sahihan. Tarfaul isma wa tansibul khobar. Itu kana isimnya di rofakkan, khobarnya di mansub. Wa ing kana senajan ta ana apa iman ana iku sahihan bener indana mungguh kita, lakin yakunu tetapi ini terkadang ana apa iman ana iku asiman dosa bitarkil istidlali kelawan ninggal amrih dalil. Didhawuhaken karena imannya seorang muqallid, karena imannya orang yang mengikuti orang lain, mengikuti orang tua gitu ya, mengikuti ulama misalnya begitu. Taklid ini terkadang bisa mendatangkan kita meninggalkan istidlal, menjadikan kita itu meninggalkan dalil-dalil, pokoknya manut gitu, pokoknya ikut. Ya bagi kalangan-kalangan maaf misalnya awam yang ini tidak bergelut, misal dalam artian tidak bisa mencari ilmu sendiri, tidak bisa beristidlal sendiri dalam artian belajar sendiri seperti ini, maka itu tidak masalah gitu ya. Tapi bagi kita misalnya yang dari kampus, dari pondok, pesantren dan sebagainya, maka istidlal ini menjadi hal yang wajib, hal yang harus dilakukan. Sehingga
taklid kita ini taklid yang memang berlandaskan dalil. Jangan sampai istidlal kita, dalil dari kita sendiri itu tidak kita upayakan, tidak kita ikhtiarkan. Tidak apa-apa kita ikut para ulama dan itu wajib, menurut saya begitu ya. Namun ketika kita mengikuti para ulama ataupun mengikuti orang lain, mengikuti orang tua dan sebagainya, iman kepada Allah, maka sekali lagi istidlal kita itu harus kita lakukan. Pun wa ayyahtara yen to milih sapa talib al atiqa ing atik itu ya kuno. Kuno di sini maksudnya apa? Ya kuno itu ajaran Rasulullah, ajaran para tabi'in, sahabat, tabi'in begitu. Ini disebut atik. Dunal muhaddatsat, dudu ilmu-ilmu kang anyar ing dalam agama. Dalam artian bukan bukan ilmu-ilmu modern yang kita pahami saat ini maksudnya ilmu-ilmu baru dalam ulumuddin, dalam ilmu-ilmu agama. Sehingga seringkali atau terkadang ilmu-ilmu baru ini kurang berhati-hati begitu ya menurut saya. Bagaimana dia menyandarkan pemahamannya kepada Al-Qur'an, kepada hadis dan lain sebagainya. Ini kalau ilmu-ilmu baru ini harus kita berhati-hati gitu. Tapi kalau ini atik, ini sebagaimana yang didhawuhkan dalam kitab ini, nah itu dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in begitu. Apakah masa sahabat, orang tabi'in itu tidak ada orang yang berbuat semaunya sendiri dalam beragama? Ya banyak tentu kan begitu. Dalam ilmu ada juga, bahkan ada banyak hadis palsu kan begitu. Ada nabi palsu pun juga ada kan. Namun demikian kalau kita lebih mendekatkan pada yang qadim, yaitu ilmu nabi, sahabat, tabi'in dan sebagainya, itu relatif kita lebih aman. Namun untuk memahami itu kan kita butuh ilmunya para ulama begitu. Pun qalu dawuh sapa ulama alaikum netepono sira kabeh bil atiki kelawan ilmu kang kuno. Wa iyyakum lan wedya ira kabeh wal muhdatsati ing ilmu-ilmu kang anyar ing dalam ilmu agama. Wa iyyaka, jadi para ulama dawuh kita harus selalu mengikuti ilmu-ilmu yang qadim. Dan kita berhati-hati terhadap muhdatsat. Nah, maksudnya di sini adalah semacam peringatan bahwa kita diminta untuk berhati-hati. Bukan melarang semua ilmu baru, tidak. Tapi berhati-hati gitu maksudnya, berhati-hati. Karena ini kan jauhnya masa antara kita dengan masa Rasulullah, dengan sahabat dan dengan tabi'in kan begitu. Maka sangat dimungkinkan ketika jauhnya ini, nah ini tidak terkontrol gitu loh. Makanya para ulama memberi pesan, memberi wasiat kita harus berhati-hati terhadap ilmu yang muhdatsat tadi itu dalam agama atau ulumuddin. Wa iyyaka lan tepono sira antas tagila yen to ketungkul utawa sibuk sapa sira bihadal jadali kelawan iki perdebatan alladzi dhuhara kang wis nampak ba'da ingkiratil akabiri ing dalam sause ingkiratil aibada ingkita'im sause terputuse para wong-wong gede minal ulama saking ulama. Jadi ini kita harus berhati-hati, kita harus menjaga diri begitu maksudnya, bahwa ini menjadi hal-hal yang diperdebatkan. Ini menjadi hal-hal yang memunculkan sensitivitas. Sehingga banyak tokoh gitu ya, banyak tokoh yang memperdebatkan ini, mana yang memegangi mana yang lebih cenderung pada muhdatsat tadi itu, ada juga yang tidak begitu perhatian atau tidak begitu memegangi ilmu-ilmu muhdatsat tadi itu. Nah, kita tidak usah menjadikan itu sesuatu yang sampai pada kita akhirnya tersibukkan diri untuk terus berdebat itu gitu loh. Untuk berdebat itu. Pun fa innahu mongko sak temene jadal iku itu ngadohake apa jadal atau liba ing wong kang golek ilmu anil fikih saking fikih
wa yudhi'ulan niya-niyake menyanyiakan al umrah ing umur wa yurisu lan nyebabake al wasyata ing semacam rasa buas gitu ya, rasa ya yang jahat gitu, wal adawatalan permusuhan, wa huwa utawi mengkono-mengkono, wa huwa utawi istighal bil jadal ya, sibuk dengan perdebatan iku min asyrati saati, saking pira-pira tandane hari kiamat, wartifa'il ilmi lan kaangkate ilmu wal fikilan fikih. Nah ini sekali lagi kita harus berhati-hati, jangan terlalu tersibukkan diri dengan jadal, dengan perdebatan, karena perdebatan itu akan menjauhkan tolib, menjauhkan kita santri dan sebagainya dari fikih, maksudnya perdebatan tentang muhdasat tadi itu loh, tentang muhdasat tadi. Selain juga menjauhkan dari fikih, juga bisa menyia-nyiakan umur kita, karena umur kita itu habis untuk berdebat terus begitu. Kalau kita bawa pada masyarakat kita saat ini, misalnya ini masa Ramadan, kita ini masih kadang sering ada perdebatan antara ru'yah dengan hisab misalnya ya. Berdebat di situ saja, dan itu bagus, ini fikih ya maksudnya. Saya mengambilnya perdebatannya bukan pada ilmunya ya, tapi perdebatannya ini menurut saya gitu. Itu kan sudah tiap tahun, ngapain kita perdebatkan gitu. Sudah tiap tahun kita berdebatan tentang bagaimana melihat bulan gitu. Sementara masyarakat atau orang ilmuwan yang di sana, di luar sana sudah sampai ke bulan, kan begitu. Jadi tidak usah disibukkan, itulah akan bisa menyanyiakan umur kita. Wa yurisu al-wasyata wal adawah, dan itu bisa menyebabkan pada sebuah rasa yang jahat begitu ya, emosional, wal adawah, dan permusuhan. Sering debat terus begitu ya. Beda ketika basul masail misalnya, itu tentu berbeda ya. Perdebatan di situ kan berlandaskan dalil dan berdasarkan kitab dan sebagainya. Dan itu ada ininya, ada masyayikhnya, tidak berdebat tanpa ada yang ngontrol. Pun kenapa seperti itu? Karena jadal itu, perdebatan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya, wartifa'il ilmi, dan diangkatnya ilmu, hilangnya ilmu dalam hal fikih dan fikih. Jadi ilmu dan fikih itu salah satunya akan diangkat, akan hilang ketika sudah banyak perdebatan. Debat kusir begitulah ya, debat kusir yang tidak ada habis-habisnya, yang inginnya hanya saling menyalahkan, bukan ingin belajar dan mencari kebenaran, pembelajaran dan pemahaman dari masing-masing. Pun kaza kaya mengkono-mengkono mazkur warad kang tumestaka keterangan bil hadis ing dalem hadis, sebagaimana yang itu sudah ada pada keterangan hadis. Wa amma ikhtiyarul ustad, dan anapun utawi milih guru, fayam bagi mongko sayek jo apa ikhtaranya to milih sapa talib al a'lam kang luwih alim. Ini menjadi catatan bagi kita ketika kita memilih guru. Tentu ini kondisional ya, dalam artian ya kalau kita di kampus misalnya atau di pondok, itu kan guru atau ustadznya sudah ditentukan ya. Sementara kita tidak bisa saat itu kita memilih gitu. Ya, tentu kondisi seperti itu berbeda dengan kondisi di mana kita memiliki kebebasan, memiliki kesempatan dan waktu untuk memilih guru sebelum kita belajar ilmu dari beliau. Yang pertama syaratnya a'lam, paling alim. Itu yang pertama. Wal aura'alan, paling wirai. Menjaga hal yang dari subhat, menjaga hal-hal yang dari bisa menurunkan harga diri dan sebagainya gitu. Ya kalau secara umum kan ya namanya ulama itu kan ya bagaimana bisa dicontoh hal-hal yang baik dari sikap-sikap beliau gitu. Wal asana, baru kalau setelah itu sudah alim, wirai, wal asana kang luwih tua, lebih senior, lebih tua begitu. Walaupun tua itu juga tidak menjamin kealiman. Pun tentu ini kondisional, namun ini menjadi sebuah rambu-rambu bagi kita ketika kita mau memilih guru. Kama kaya keterangan ikhtarus milih sapa Abu Hanifah hina idzin nalikane nalikane jaman semono, yaitu milih
sinten Hamad bin Abi Sulaiman, ing gurune beliau yaitu Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'amuli. Jadi ketika Abu Hanifah itu memilih guru, beliau memilih Hamad bin Abi Sulaiman, tapi ba'da ta'amuli sakwuse angen-angen wa tafakuri lan mikir-mikir, setelah dia mungkin bisa dikatakan ya berkontemplasi mungkin gitu ya. Berkontemplasi, dia berpikir keras begitu. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hanifah rahimahullah taala, muga-muga melasihi Abu Hanifah sapa Allah Gusti Allah taala halim maluhur sapa Allah. Wajatuhu nemu sapa ingsun hu ing Hamad, nemu syaikhan ing syekh, wakuron kang santun, haliman kang aris, welas asih begitu, saburan kang akeh sabare. Wa qala ngendika sapa Abu Hanifah sabata wa qala lan wa qala lan ngendika sapa Abu Hanifah, bentar saya lihat di sabatu ya, sabatu nemen-nemeni sapa ingsun mana tadi? Indah Hamad bin Abi Sulaiman nan ing ngarsane Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, fanabatu mongko ya berkembang sapa ingsun. Wa qala ngendika sapa Abu Hanifah sami'tu krungu sapa ingsun hakiman ing ahli hikmah min hukamai saking pira-pira ahli hikmah min hukamai Samarkand, saking pira-pira ahli hikmahe tanah Samarkand. Jadi ketika Abu Hanifah ini memilih guru dan akhirnya beliau menjatuhkan pilihannya pada Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, sebelum menjatuhkan pilihan itu beliau tafakkur, beliau ta'amul, yang akhirnya ditemukanlah sebuah syaikhan itu ya. Kemudian selain beliau itu juga syekh, maka Syekh Hamad ini juga wakuron, orang yang sangat santun sekali begitu. Selain santun juga haliman, sangat kasih sayang. Haliman. Ini teringat kata-kata halim ini ya. Saya teringat pelajaran sejarah ini, sejarah peradaban. Selama ini kalau kita jadi MC atau mendengarkan MC, maka di sana ada yang pertama di awal penjelasan itu biasanya bahwa kita memasuki zaman terang benderang, zaman Islamiyah, dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang atau Islamiyah gitu ya. Zaman kebodohan, dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Nah, kata jahil itu kalau kita pahami secara mendalam, sebenarnya salah satu pemaknaannya itu jahil di situ bukan bodoh. Bukan bodoh. Kenapa? Buktinya kalau mereka itu jahil itu adalah bodoh, tentu mereka tidak bisa membuat syair. Sementara kita tidak pernah bisa buat syair. Berarti bodoh mana, jahilah mana antara kita dengan mereka zaman dahulu gitu. Itu yang pertama. Syairnya dilombakan, kemudian yang menang ditulis dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah. Kemudian mereka sudah pintar bikin patung-patung dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan itu banyak sekali, Manat, Hubal, dan lain sebagainya misalnya. Kita tidak bisa memahami buat patung. Berarti jahiliyah mana antara kita dengan mereka-mereka itu. Dan ini masih banyak bukti-bukti peradaban dari mereka sebelum Arab pra-Islam itu. Nah, jahiliyah di situ, jahil bukan lawan alim. Bodoh bukan lawan pinter di situ. Tapi jahil di situ dalam pandangan saya adalah jahilun lawannya dari halimun. Orang yang tidak memiliki kasih sayang. Bukan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, bukan. Nah, buktinya misalnya punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kemudian etika moral dan sebagainya tidak punya, baik kepada orang tua dan sebagainya, pada perempuan dan sebagainya. Nah, ini menurut saya jahilun di situ ada lawan kata dari halimun itu. Teringat itu. Baik, soburan. Syekh Hamad ini termasuk orang yang sangat sabar. Sangat sabar. Kita seharusnya sabar itu tidak ada batasnya, tapi kadang-kadang sabar itu ya ada batasnya. Ini yang paling sulit ya, paling sulit. Apalagi sedang kita diuji sesuatu yang memang membuat kita sifat kita gitu ya, karakter kita itu biasanya jadi naik gitu.
karakter kemarahan kita jadi ini biasanya agak berat seperti itu. Dan masing-masing orang biasanya beda-beda. Nah, ini yang ditemukan Imam Abu Hanifah dari Syekh Ahmad ini setelah ta'ammul tafakkur, beliau menemukan beliau seorang syekh, beliau sangat santun, kemudian sangat belas kasihan, memiliki rasa kasihan yang luar biasa dan sangat sabar. Nah, dari situlah maka dia menetapkan diri untuk belajar dari Syekh Ahmad ini, yang akhirnya dari beliau berkembanglah dia. Wakola sama itu bahkan beliau pernah mendengar bahwa Syekh Ahmad ini termasuk ahli hikmah. Ahli hikmah, jadi kedalaman spiritualitas seseorang. Biasanya begitu ya. Qala wasdawu inna wahidan min thalabatil ilmi. Wa qala lan dawuh coba Abu Hanifah benar. Ya, inna wahidan sak temene wong siji min thalabatil ilmi saking wong kang golek ilmu. Ya, syawir ni musyawarah ni ingsun fi talabil ilmi dalam golek ilmu wa kana lan ana apa azmuhu azame ya niate sejane begitu sejane man tadi itu iku ala zihabi ing atase pergi ila Bukhara maring tanah Bukhara li talabil ilmi maring golek ilmu. Jadi ini ada Abu Hanifah, ada seseorang yang ingin diskusi dengan beliau begitu, pengen mencari ilmu, pengen belajar ke tanah Bukhara begitu, pengen punya azam, punya punya tujuan ingin belajar ke tanah Bukhara. Akhirnya musyawarah dulu dengan Imam Abu Hanifah ini, wa kadzalan kono mazkur yang bagi sayukja apa ayu syawir. Dari dulu sayukyo gitu. Kenapa ya enggak tahu, karena para ulama itu sayukyo begitu. Jogja terus begitu diganti kapan-kapan ya Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Bali begitu. Wa kadzalan kaya mengkono mazkur yang bagi sayukja apa ayu syawir yen ta musyawarah. Sapa tole fi kulli amrin ing dalam saben-saben perkara. Jadi sebaiknya seseorang tolib itu ketika memiliki atau menghadapi segala sesuatu, entah itu problem, entah itu sebuah tujuan tertentu, hendaklah bermusyawarah. Ada orang yang diajak diskusi, apalagi orang itu orang yang lebih mumpuni gitu, orang yang lebih paham, orang yang lebih pengalaman, tentu ini menjadi penting. Sebagaimana ini Imam Abu Hanifah saat itu diajak diskusi, ada seseorang yang ingin belajar punya tujuan ke tanah Bukhara, ini bagaimana gitu loh. Fa innallaha ta'ala kalau sak temene Gusti Allah taala halih maro sapa Allah iku amaro perintah sapa Allah, karena Allah sudah memerintahkan siapa Rasulullah ing utusane Gusti Allah sallallahu taala alaihi wasallam. Muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah taala halih maro sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi, ing atase Rasul. Wassalam lan muga-muga paring rahmat salam sapa Allah ing Rasul. Perintah napa Gusti Allah dhateng Rasul bil musyawarati kelawan musyawarah fil umuri ing dalam pira-pira perkara. Karena Allah sudah memerintahkan Kanjeng Nabi untuk selalu bermusyawarah dalam bersegala hal gitu ya. Walam yakun lan aja ana sapa sira ana iku aftona walam yakun lan ora ana sapa sira sapa ahad iku aftona luweh pinter minhu timbang sama Imam Abu Hanifah. Wa ma'adzalika bentar. Walam yakun lan ora ana sapa ahad. Ya di sini ahad ya. Fa'ilnya ya ahad iku aftona luweh limpat luweh pinter minhu tinimbang Kanjeng Nabi, tinimbang Kanjeng Nabi. Ya, wa ma'adzalika. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih fatonah gitu ya, lebih cerdas daripada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saja diperintahkan musyawarah sama kepada Gusti Allah gitu. Wa ma'adzalika lan sartane mengkono-mengkono lam yakun umira dan perintahake bil musyawarati kelawan musyawarah. Begitu saja Rasulullah yang paling fatonah di antara kita semua gitu, itu diperintahkan untuk bermusyawarah dalam segala hal. Apalagi kita yang memiliki banyak keterbatasan seperti ini. Wa ma'adzalika. Namun seringkali kita itu musyawarahnya dengan siapa? Dengan dunia maya gitu ya. Di medsos itu musyawarah.
Hati-hati kalau seperti itu. Wa kanalan ono sapa Kanjeng Nabi ku yusyawiru musyawarah sapa Kanjeng Nabi ashabahu sartane ashabahu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi fi jami'il umuri ing dalam sekabehane pira-pira perintah hatta hawa ijal baiti sehingga pira-pira kebutuhane omah. Bahkan Rasulullah itu musyawarah dengan sahabatnya dalam segala hal. Sampai pada kebutuhan-kebutuhan rumah itu Kanjeng Nabi juga musyawarah dengan para sahabat. Qala dawuh sapa Aliun Imam Ali mahalaka umruun an musyawaratin ya. Bentar. Wa qala lan ngendika sapa Ali wa qala lan ngendika sapa Aliun karamul wajha mahalaka ora rusak sapa umruun wong suwiji-wiji an masyuratin saking musyawarah kila den ngendikake. Jadi Imam Ali dawuh tidak akan ada kerusakan, tidak ada kerugian bagi seseorang yang melakukan musyawarah gitu. Itu membuktikan bahwa musyawarah itu pasti membawa kemanfaatan. Musyawarah itu akan membawa kebaikan bagi orang-orang yang mau melakukan musyawarah. Kenapa? Karena pemikiran kita terbatas. Akal kita terbatas, pemahaman kita terbatas, bahkan pemahaman sampai pada sisi-sisi batiniah kita terbatas. Sementara di sana, di luar sana banyak orang lain yang sangat memungkinkan telah memiliki pemahaman terlebih dahulu, telah memiliki pengalaman terlebih dahulu begitu. Telah diberi Allah pemahaman yang lebih daripada kita, maka disitulah pentingnya urgensi musyawarah. Urgensi musyawarah. Jangan sok kita sudah bisa kemudian ya bolehlah kita suatu saat dibutuhkan kita bisa memutuskan segala sesuatu itu mandiri iya begitu. Namun selagi masih bisa bermusyawarah mari kita bermusyawarah. Pun kila den ngendikake rajulun iku wong lanang kang sempurna. Ini ada 3 macam orang gitu ya, ada 3 macam tipe. Wanisfun lan wong sing rajulun yaiku wong sing sempurna, wanisfun lan wong sing separo, wanisfu rajulin lan separone wong lanang, wala syai'alan ora ana suwiji-wiji. Jadi ada 3 macam, satu rajulun, seseorang yang sempurna, yang bagus begitu. Wanisfu rajulin ini dianggap seseorang itu hanya separuh begitu. Separuh dan wala syai'alan dan macam yang ketiga ndak ana apa-apane gitu ya. Siapa itu? Farrajulun mangka utawi wong kang sempurna iku man wong lahu kang iku duwe man apa ra'yun pendapat ibun kang bener. Wa yusyawiru lan gelem musyawarah sapa rajul. Rajul yang sempurna itu seseorang yang memiliki pemahaman, seseorang yang memiliki pandangan atau pendapat. Sudah punya pendapat, sudah punya pandangan, namun dia mau bermusyawarah. Ini rajulun yang tam. Rajulun jenis pertama, seseorang yang tam. Rajulun ini bukan hanya laki-laki ya, maksud saya seseorang, orang gitu ya. Orang yang sempurna itu orang yang punya pandangan, punya pendapat gitu ya, punya pemahaman, namun dia mau bermusyawarah. Ini rajulun yang tam. Jenis yang pertama. Yang kedua, wanis rajulun dan utawi kang den arani separone wong, orang yang setengah itu ya. Iku man wong lahu kang iku duwe man apa ra'yun pendapat ibun kang bener walakin la yusyawiru tetapi ini ora gelem musyawarah sapa nisfu rajul au yusyawiru utawa musyawarah sapa rajul walakin la ra'a tetapi ini ora ana pendapat iku lahu keduwe rajul tadi itu. Orang yang dianggap separuh itu orang yang punya pandangan, punya pendapat gitu, punya pemahaman, namun tidak mau musyawarah, tidak mau ajak diskusi orang lain gitu. Ini dianggap sebagai nisfu rajul. Atau dia bermusyawarah tapi tidak punya pemahaman apa-apa, tidak punya pendapat apa-apa, diem saja begitu, tapi mau bermusyawarah. Ini dianggap nisfu rajul. Nah, jenis yang ketiga wala syai'a lan utawi kang den arani wong ora ana suwiji-wiji. Iku man wong laro kang ora ana pandangan, ora ana pendapat, iku la keduwe man. Wala yusyawiru lan ora gelem musyawarah sapa man. Orang yang dianggap sama sekali tidak ada, itu adalah orang sudah tidak punya pendapat, tidak punya pandangan,
tur juga tidak mau bermusyawarah, tidak mau diskusi. Dan terus dia kalau memutuskan segala sesuatu seperti apa? Nah ini kan bahaya seperti ini. Maka ada tiga jenis tadi. Rajul tam itu punya pandangan, mau bermusyawarah, itu rajul tam. Punya pendapat, punya konsep gitu ya, punya teori gitu ya, tapi mau berdiskusi dengan orang lain agar ya bisa lebih selain memantapkan tapi juga mendekati pada kebenaran gitu. Yang kedua nisfu rajul, ini punya pandangan tidak mau musyawarah, punya konsep tidak mau diskusi. Jadi dia memutuskan segala sesuatu itu dari pandangan dia sendiri begitu. Dia sudah meyakini bahwa ini benar. Itu bukan sesuatu yang salah begitu, tapi ketika tidak mau bermusyawarah, nah bisa jadi pandangan dia itu bisa menuju pada sesuatu yang tidak benar. Atau yang disebut nisfu rajul ini adalah seseorang yang mau bermusyawarah tapi tidak punya pandangan atau tidak punya konsep sama sekali. Dia mau berdiskusi tapi tidak tahu apa yang mau didiskusikan. Nah, ini nisfu rajul. Sementara jenis yang ketiga lah syai'a, orang yang tidak dianggap punya apa-apa, ya tidak punya pandangan, tidak punya konsep, tidak punya pemahaman, pun sudah seperti itu diem saja, tidak mau ngajak diskusi orang lain untuk bisa memutuskan, untuk bisa mencari solusi dari problem yang dia hadapi begitu. Nah, ini kalau kita kontekkan untuk mahasiswa gitu. Mahasiswa itu ada tiga berarti ya. Mahasiswa yang tam, yaitu mahasiswa yang punya konsep, punya pandangan dari hasil selama ini dia belajar begitu. Tapi dia mau berdiskusi dengan orang lain, entah itu dengan rekan mahasiswanya, atau dengan mungkin dosennya, atau dengan orang lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk diajak diskusi dari tema tersebut. Ini mahasiswa yang tam. Mahasiswa yang kedua jenisnya yaitu mahasiswa yang nisfu, separuh, dianggap sebagian. Siapa ini? Yaitu mahasiswa yang punya konsep tapi tidak mau diskusi. Wis sok gitu ya, wis sok segalanya lah, sok pinter, sok bisa memutuskan dan sebagainya gitu. Di satu sisi memang iya, sekali lagi bahwa kita butuh kemandirian, iya, namun dengan musyawarah ini Rasulullah saja yang paling fatonah di antara orang lain masih diperintahkan musyawarah oleh Allah gitu. Yang ketiga jenis mahasiswa yang la syai'a, wis blas ndak iso diarani mahasiswa blas ya. Seperti apa ini? Yaitu mahasiswa yang tidak punya konsep pun tidak mau diskusi dengan orang, tidak mau diskusi dengan temannya, tidak mau diskusi dengan kakak kelasnya, ataupun bahkan tidak mau diskusi dengan dosennya. Baik, ini tadi membahas tentang musyawarah ya. Bagaimana Allah memerintahkan musyawarah, yang ini apa tujuannya ketika memilih ustadz atau memilih guru tadi itu. Ya. Baik, lanjut. Wa qala lan dawuh sapa Ja'far as-Shadiq, Imam Ja'far as-Shadiq li Sufyan ats-Tsauri, dawuh maring Sufyan ats-Tsauri rahimallah. Rahimah muga-muga melasi rahimahumallah gitu ya, mungkin kalau mau kita doakan duanya, muga-muga melasi huma ing Imam Ja'far dan Sufyan ats-Tsauri sapa Allah Gusti Allah. Syawir fi amrik, musyawarah sira Sufyan fi amrika ing dalam perkara ira ma'alladina sartani wong-wong akeh yakshauna kang padha wedi sapa alladzin Allah taala ing Allah taala. Jadi Imam Ja'far as-Shadiq dawuh dawuh kepada Sufyan ats-Tsauri, musyawarah ning segala sesuatu yang engkau punya, yang engkau hadapi gitu misalnya. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang memiliki rasa takut. Nah, siapa rasa takut ini? Ya kalau dalam Al-Qur'an itu ya orang yang takut itu ya para aulia kan itu ya, para ulama kan begitu. Ulama, para ulama. Nah, ulama itu orang-orang yang takut kepada Allah kan gitu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u kan begitu. Bahwa yang takut pada Allah itu ya ulama. Jadi kalau di sini Sufyan ats-Tsauri diperintahkan untuk musyawarah dengan orang-orang yang syaunallah gitu, alladzina yang syaunallah, berarti di sini dengan ulama. Ulama adalah orang yang memiliki kapasitas untuk bisa menunjukkan kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Wa thalabul ilmi. Bentar, ini tadi masih perintah.
Beda lagi. Ada min kalamil musannif marbutatun bi qouli wa kata yang bikul amrin wal hal antulaban. Wa tulabal ilmi lan golek ilmu min a'lal umuri. Jadi yang pertama tadi kan ilmu yang paling baik gitu ya. Ini min a'lal umuri. Saking luweh dhuwur-dhuwure pira-pira perkara. Wa ashabiha lan kangelane umur. Fakana mongko mana sapa fakana mongko ana sapa talib al musyawaratu al fakana al musyawarah benar wakola fakanat ini ya bukan fakana fakanat mongko ana apa al musyawaratu musyawarah fihi ing dalem tolabul ilmi tadi iku ahamu luweh penting wa aujabu lan tegese luweh wajib. Jadi musannif dawuh bahwa ketika kita menghadapi hal-hal yang sangat sulit apalagi begitu ya, maka musyawarah itu menjadi sangat penting, sangat urgen dan sangat diwajibkan. Karena itu sesuatu yang penting. Kalau penting kan bahaya kalau kita salah memutuskan, salah mengambil jawaban atau problem dan solusi begitu ya, mengambil solusi. Qala wis dawuh sapa al-Hakim Imam Hakim, idza dhahabta nalikane budalan sira lunga sira ila Bukhara maring tanah Bukhara. La ta'jal aja kesusu sira, aja agi-agi sira. Fil ikhtilafi ing dalam perbedaan ilal a'immati maring pira-pira imam. Wamkus lan menengo sira syahraini ing 2 wulan. Bahkan ini Imam Hakim, ini mungkin kalau kita ya kesulitan kalau di kampus atau di pondok gitu ya, kesulitan bisa melaksanakan ini. Tapi kalau kita bebas misalnya ketika mau memilih guru, maka dawuh ini bisa kita jalankan. Imam Hakim dawuh ketika engkau akan pergi ke tanah Bukhara, di sana kan banyak para ulama gitu. Jangan terburu-buru. Fil ikhtilaf. Fil ikhtilaf itu dalam perbedaan memilih guru tadi itu, memilih guru. Tapi sebaiknya wamkus syahraini, sebaiknya diam 2 bulan dulu. 2 bulan untuk apa? Hatta tata amal sehingga angen-angen sira. Wa takhtaro lan milih sira ustadan ing guru. Sampai kita bisa berangan-angan berpikir kemudian mempertimbangkan segala sesuatunya untuk bisa memilih guru tadi itu 2 bulan waktu yang diberikan Imam Hakim ya, Imam Hakim. Bon, fa innaka mongko sak temene sira. Kenapa seperti itu? Apa argumen dari Imam Hakim ini? Idzahabta nalikane budalan sira ila alimin wangking maring wong kang alim siji. Wa badak talan ngawiti sira bisa bagi kelawan ngaji indahu ana ngarsane alim. Rubama layuk jibuka terkadang ora gawakake, ora gumunake ing sira apa durusahu. Ada juga darsiyatahu. Apa durusahu ing pembelajarane alim. Fatatrukahu mongko banjur ninggal sapa sirahu ing alim. Wa tadhabalan budalan sira ila akhirin maring kang alim liya. Fala yubarik mongko ora berkahi laka keduwe sira fita'alumi ing dalem sinau. Fata'amal mongko. Nah, jadi kenapa tadi Imam Hakim dawuh kita diam 2 bulan terlebih dahulu untuk bisa memilih guru begitu? Karena ketika kita sudah pergi kepada satu orang alim, kemudian kita memulai belajar, memulai ngaji dari beliau, terkadang kita tidak seret, terkadang kita tidak cocok dengan pemahaman beliau gitu maksudnya, dengan pembelajaran beliau. Kemudian kalau sudah seperti itu kita tinggalkan beliau, kita pergi kepada alim yang lain. Nah, di sini tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Ini bahaya. Ini dawuhnya Imam Hakim tadi. Jadi belajar kita itu tidak akan ada berkahnya ketika kita tidak cocok dengan guru itu, pergi ganti lagi, tidak cocok pergi ganti lagi. Ini tidak akan mendapatkan keberkahan gitu. Betapa keberkahan itu menjadi sesuatu yang pertimbangan yang sangat penting bagi para ulama zaman dahulu. Beda dengan saat ini, dan ini menurut saya menjadi tugas kita selaku pendidik misalnya, selaku orang tua juga,
bagaimana kita bisa menginternalisasikan atau menanamkan pemahaman tentang keberkahan ini kepada anak kita, kepada peserta didik kita dan santri-santri kita atau mahasiswa kita, bahwa belajar itu tidak melulu karena mencari ilmu atau kecerdasan intelektual semata, tidak. Tapi keberkahan-keberkahan seperti ini yang berkaitan dengan spiritualitas, kecerdasan spiritualitas, kecerdasan hati itu menjadi sangat penting, dan itu ada pada keberkahan gitu. Maka menginternalisasikan keberkahan pada pendidikan formal itu menurut saya menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini. Sebagaimana para ulama dahulu seperti itu. Sehingga ketika tidak ada keberkahan fata amal mongko angen sira fi syahraini indaram rong wulan, maka dianjurkan oleh para ulama kita diam dulu 2 bulan untuk mempertimbangkan ulama siapa yang akan kita pilih. Ini kan kelihatannya memang lama begitu ya, 2 bulan untuk menentukan satu guru ini kan, wah saya kira ulama zaman dahulu memang sangat luar biasa. Wasyawir lan musyawarah sira, kalau sudah berhenti 2 bulan kemudian kita mengangan-angan itu untuk memilih guru, kemudian kita musyawarah, hatta latah taju sehingga ora butuh sira ila tarkihi maring ninggalake alim wal iradi lan berpaling inhu saking alim. Sehingga kalau sudah seperti itu kita tidak akan meninggalkan beliau, orang yang alim tadi itu kita tidak akan berpaling dari beliau, dan dengan tidak meninggalkan beliau, tidak berpaling dari ulama inilah yang akan menjadikan lantaran ilmu kita jadi barokah gitu pemahamannya. Pun fatas butuh mongko netepi benar. Fatas butuh. Ya, jadi fatas buta. Oh, ta ya. Sabata ya butuh fatas buta. Fatas buta mongko dadi netepi sira indahu ana arsaning alim, sehingga sampai kalau sudah seperti itu kita tetap belajar dengan beliau tadi itu gitu. Hatta yakunu sehingga ana apa ta'allumuka. Nah, ini kan sinaune ira bibinau ira iku barikan den berkahi wa tangtafi'u lan dadi manfaat bi ilmika kelawan ilmu sira kasiron kang akeh. Kalau kita sudah menetapi satu orang alim, kita tidak meninggalkan beliau, kita tidak berpaling dari beliau, kita akhirnya istiqomah dengan beliau, maka disinilah yang menjadikan perantara, yang menjadikan penyebab belajar kita diberkahi, ilmu kita manfaat gini. Ini yang sangat penting ya, sangat penting. Maka kalau kita amati kenapa di pesantren itu kelihatannya santri itu kadang tidak ngaji dengan tertib seperti itu ya. Namun ketika ini menetapi satu dawuhnya ulama, derek betul-betul ulama, disitulah keberkahan, sehingga ketika pulang ya bisa ngaji gitu ya, bisa ngaji. Salah satunya kan keberkahan ini kan salah satu indikatornya. Tapi ya jangan disengaja begitu, tidak mau ngaji kemudian nanti malah tidak bisa betulan. Wa alam lan warasira bi anna sabra kelawan sak temene kesabaran wa tabatan netepi iku aslun kabirun. Aslun dadi pokok kabiron kang gedhe fi jamil umuri dalam sekabehane perkara, bahwa kesabaran, bahwa kita istiqomah konsisten begitu ya. Sabar dan konsisten ini menjadi 2 syarat, menjadi 2 pokok yang sangat besar dalam segala hal. Dalam segala hal. Ingat prinsipnya sabar dan konsisten. Sabar dan punya dedikasi gitu dah ya, kira-kira begitu. Dan itu akan menjadi aslun kabirun fi jamil umur, pokok yang besar, pondasi yang besar gitu ya dalam segala hal. Seseorang kalau terburu-buru, seorang yang tidak sabaran, tidak ulet, misalnya dalam berdagang dan sebagainya, wah ini sudah dagang sekian kok tetap rugi gitu ya, tidak sabar akhirnya mutung, tidak jadi lagi. Nah maka di sini perlu kita tanamkan kesabaran ini kepada santri-santri kita atau kepada peserta didik kita, anak-anak kita gitu. Walakinahu lan tetapine, mana ini kembalinya ini? Ya, walakinahu lan tetapine, sebentar ini kembalinya kemana? Hunya kembali ke wa alafanin.
Mana tadi? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walakin di sini di dalam tidak ada hunya. Walakin azizun tidak ada hunya. Pantesan domirnya tidak ketemu. Walakin azizun lan tetapi ini luhur firrijali ing dalem azizun betul ya. Ghorizun apa azizun? Walakin nahu azizun kama kila ya. Walakin nahu lan tetapi ini walakin azizun lan tetapi ini jarang ya alkolil artinya firijali ing dalem wong-wong apa sabatun tapi seringkali ditemukan bahwa kita gitu ya, kita itu sering tidak bisa untuk bersifat sabar atau memiliki sifat sabar dan sabat tadi itu untuk bisa konsisten terus dengan satu guru itu kan butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Ada hal yang cocok dan tidak cocok itu kan sesuatu yang manusiawi gitu ya. Tidak mungkin semuanya pasti akan sama sesuai dengan yang kita pahami atau sesuai dengan karakter kita kan ya tidak mungkin, namanya beda orang kan gitu ya. Tapi ketika kita sudah sabar di situ akan bisa mendatangkan pada keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Kamal keterangan kila den ngendikake apa syairun syair likullin idza sya'wil ula harakatun walakin azizun fir rijali sabatu likullin iku kedue saben-saben wong suwiji ila sya'wil ula maring as-sabak ngaji ya, sinau gitu mungkin. Ya sya'wil ula ini berkaitan dengan pembelajaran ya, pembelajaran apa harokatun piro-piro ini obai ati walakin azizun lan tetapi ini langka tetapi ini kidik firijali ing dalam wong lanang apa firijali ing dalam wong apa sabatun tepi. Jadi karena ini berkaitan dengan kondisi kolbiyah hati gitu ya, kondisi hati berkaitan dengan hal-hal yang bersifat hati batin begitu tidak terlihat, maka banyak yang tidak bisa memahami ataupun bahkan banyak yang lalai gitu ya, lalai. Sabar ini memang seharusnya tidak ada batasnya, tidak ada batasnya namanya sabar itu. Pon kila den ngendikake asyajaatu utawi saja akan del iku sobru saatin. Ya, as-saja'atu iku sabru saja'ah. As-saja'ah laisat biquwa al-badan walakin sabru sa'ah alal masyak wal asam. Oke. Jadi orang disebut pemberani itu bukan orang yang itu maksudnya. Pemberani itu bukan karena kuatnya fisik seseorang, tetapi pemberani itu karena orang yang sabar setiap waktu akan adanya masyakot, kesulitan-kesulitan gitu. Maka ada satu, entah ini hadis atau bukan, saya lupa. Jadi begini, ada yang tanya, ada yang ditanya saat itu katanya sahabat ya, siapa atau apa yang paling kuat di dunia ini? Maka ada satu orang yang bicara, yang menjawab bahwa yang paling kuat itu adalah air. Kenapa? Api terlebih dahulu, api yang menjawab api. Karena dengan api bisa semuanya terlalap hebat, habis gitu ya. Kebakar semuanya. Ada yang jawab protes, tidak, api masih bisa dikalahkan dengan air, masih bisa disemprot gitu kan oleh petugas pemadam kebakaran kalau ada kebakaran misalnya. Berarti yang paling kuat itu air. Oke, air masih kalah, dijawab lagi sama orang yang ketiga. Nyatanya itu yang di bendungan itu bisa dibendung dengan tanah, dengan batu gitu maksudnya. Nah, ada yang orang kelima, tidak, batu itu ternyata masih bisa dikalahkan oleh manusia. Buktinya apa? Itu di selatan, di daerah Besuki, di daerah yang Marmer itu, habis semua batu itu dimakan oleh manusia. Aspal itu katanya juga habis dimakan manusia gitu. Yang korupsi misalnya. Ya berarti yang paling kuat manusia. Oh tidak, ini ada orang yang keenam. Manusia itu masih kalah oleh apa? Oleh kantuk. Siapapun kalau sudah kantuk mesti tertidur. Pak Presiden pun misalnya, Khalifah pun misalnya.
Itu kalau sudah ngantuk mesti kan tidak kuat kan ya. Berarti yang menang itu yang paling kuat adalah kantuk. Nah, tidak bisa dijawab oleh orang yang ketujuh. Kantuk itu masih bisa dikalahkan. Oleh apa? Hutang. Jadi orang yang punya hutang itu tidak bisa tidur biasanya. Maka kantuk itu masih bisa dikalahkan dengan hutang. Nah, hutang masih bisa dikalahkan oleh apa? Sebuah kesabaran. Maka yang paling kuat sebenarnya adalah sebuah kesabaran. Maka orang yang pemberani itu bukan orang yang kuat badannya, tapi orang yang selalu sabar setiap waktu dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi sakit dan sebagainya. Itulah orang yang sabar. Wayang bagi mongko sayuk jo. Bentar, ini jam berapa? Oh, masih 5 menit ya. Nyaur utang yang kemarin. Wayang bagi mongko sayuk jali talibil ilmi kedua wong kang golek ilmu apa ayas buta yen to netepi payang bagi mongko sayukja. Bentar. Ditolibin ilmu kedua wong kang golek ilmu apa ayas buta, betul. Yen to netepi sapa talib wayas biro sapa yas biru wayas biru wa ayas biro gitu ya. Wayas biro lan sabar sapa talib mala ustadin ing atase ustad wa ala kitabin lan atase kitab hatta yatrukahu sehingga orang ninggal sapa talib hu ing kitab iku abtaro itu terputus wa ala fani lan ing atase maceme suwiji hatta la yastahila sehingga ora ketungkul kesibukake sapa talib bifanin kelawan macem ilmu akhara kang liya qabla ayut kina yen to sadurunge yen to yakinake sapa talib al awwala ing yang pertama wa ala baladin lan ing atase wilayah siji hatta yang takila sehingga ora pindah sapa talib ila baladin maring daerah akhara kang liya min ghairi daruratin saking tanpa darurat. Jadi seharusnya sebaiknya seorang talib itu konsisten dan sabar atas satu ustadz, kemudian atas satu kitab, sampai dia tidak meninggalkan ustadz tersebut, meninggalkan satu kitab tersebut gitu, akan terputus gitu, kalau sudah seperti itu. Dia tidak cocok dengan satu ustadz, kemudian cari ustadz lagi, kemudian tidak cocok lagi, cari lagi, malah tidak akan ketemu gitu. Dengan satu kitab buku misalnya, ya kalau buku mungkin masih bisa ada pilihan saat ini ya, begitu. Maka begitu juga wa ala fanin dari satu macam ilmu. Jadi kalau sudah belajar satu ilmu, maka sebaiknya ini konsisten dulu, diselesaikan dulu. Itu kalau para ulama seperti itu. Sehingga betul-betul ilmu, betul-betul kitab guru tadi itu tertancap betul gitu ya dalam pemahaman kita gitu, dalam pemahaman kita. Bahkan dianjurkan wa ala baladin hatta yang takil. Satu daerah pun ketika kita misalkan belajar, misalnya kita ke Kediri gitu ya, ke Ploso atau Lirboyo. Nah, ketika baru belajar masuk, baru 1 bulan, 2 bulan, tidak cocok, pindah lagi ke Jombang. Tidak cocok, pindah lagi misalnya ke Madura. Ya, jangan seperti itu. Jika memang tidak ada darurat, kalau darurat itu berarti ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama. Fa inna zalika mengko sak temene mengkono matur kulahu ya sakabene zalik iku yufariku misahake sop apa zalik al umura ing pira-pira perkara. Karena kalau kita berpindah-pindah seperti itu bisa jadi kita tidak maton, dalam artian pemahaman kita terputus-putus tadi itu. Wa yusghila lan nungkolake apa zalik al qalba ing hati kita bisa tersibukkan. Ini piye ya kok begini terus, ini tidak cocok, ustadz ini tidak cocok, kitab ini tidak cocok, keilmuan ini tidak cocok, di daerah sini saya tidak cocok, ini terlalu dingin, pindah lagi lah, oh di sana terlalu panas, pindah lagi, tidak akan ketemu gitu. Hati itu akan terus goyah begitu. Wa yudayyi ala niya-niyake apa dalik al auqata ing pira-pira waktu. Jadi waktu kita akan habis untuk sekedar meyakinkan kita ini kemana kita berlabuh gitulah istilahnya ya. Ustadz siapa, kitab apa, di daerah mana, terus begitu goyah begitu tidak akan selesai. Umur padahal terus bertambah. Wa yu'dilan nglarani al muallima ing muallim. Selain itu juga ketika kita
ketika kita pindah-pindah maka itu bisa menyakiti hati para mu'alim. Nah ini yang bahaya kalau kita sudah menyakiti hati mu'alim, maka khawatir kita keberkahan dan kemanfaatan ilmu itu tadi. Wayam bagilan sayuk apa yasbira yang tersabar sapa talib. Amma saking perkara turidu kang ngarepake apa nafsuhu awake gitu, awake talib wa hawahu lan ya hawa nafsune talib. Jadi sebaiknya kita sabar dahulu. Aku pengen ini, ndak ketemu di guru ini, pindah lagi. Saya inginnya yang seperti ini bukan kitab yang saya inginkan, pindah kitab lagi. Saya tidak cocok ini belajar di Jawa Tengah, pindah aja lah ke Jawa Barat. Jawa Barat tidak cocok lagi, pindah ke Sumatera. Tidak akan selesai, tidak usah belajar seperti itu. Qala wis dawuh sapa asyair. Ya syair. Ya syair itu ya orang yang mendendangkan syair ini. Innal hawa lahuwal hawa nubi ainihi wa akul lihawan sori hawani mustafilun ini bahar apa ini? bahar telo apa bahar jagung rojas apa kamil apa tawil ini. Innal hawa sak temene hawa nafsu lahuwal hawanu ya sak ala-alane barang kang rendah bi'aini kelawan kahanane hawa, bahwa hawa nafsu keinginan itu tidak akan ada habisnya. Seseorang yang akan menuruti terus hawa nafsunya maka sebenarnya dia akan masuk pada kerendahan dirinya gitu maksudnya. Wasori akul li hawa wasori alan terjerumus mungkin gitu ya. Kulli hawa saben-saben wong kang duweni hawa nafsu sori hawanin ya rendahe kejerumuse hawa nafsu. Jadi orang kalau sudah apa-apa mengikuti hawa nafsunya, apa-apa mengikuti keinginannya dituruti terus begitu ya, itu bahaya. Dia akan bisa terjerumus pada rendahnya, pada jurang ya, jurang kerendahan itu sendiri. Pun wayasbira wa ayasbira li ento sabar sapa talib malal mihani ing atas pira-pira ujian. Wal baliyati lan tegese pira-pira pancabaya talib sabar neng pondok itu ya tirakat gitu ya, kuliah itu ya ada tirakatnya, bahwa kuliah itu kan perjuangan itu butuh kadang tangis, butuh capek, butuh sakit, kadang seperti itu. Dan memang itu kebutuhan ketika ini ya, ketika ibarat seseorang ini kalau yang motivator itu ya, bahwa ketika kita di tengah samudra maka pasti akan banyak ombak-ombak yang akan menerjang kita gitu. Menerjang kita. Nah, dari situ maka akan ada pemahaman pelaut yang tangguh itu bisa dihasilkan oleh laut yang ganas, oleh ombak yang kuat gitu. Pelaut yang tangguh tidak akan pernah lahir dari laut yang tenang. Nah, sama seperti ini, thalib, mahasiswa, santri yang tangguh, yang hebat tidak akan pernah lahir dari kondisi yang enak, nyaman begitu, tidak. Saya yakin itu sudah. Dan itu saya coba cross check ke berbagai tokoh, ke berbagai ulama dan sebagainya. Bahkan ke beberapa rektor saat itu ya ketika saya di Jogja. Baik, kila den dawuhake khazainul minani utawi gudangi pira-pira peparing iku ala konatiril mihani ing atase ya akeh pira-pira ujian. Nah, ini bahkan didawuh nih, bahkan gudangnya anugerah dari Allah itu dibalik banyaknya ujian. Oh, ini mumpung masih corona ya. Pesan maksudnya ya, ada satu bahan pemikiran untuk kita bersama, juga untuk saya pribadi, bahwa kenapa kok kita diuji gitu ya. Kanjeng Nabi saja diuji, apalagi kita. Sekali lagi, Kanjeng Nabi saja diuji, apalagi kita. Pasti diuji, semua makhluk akan diuji itu. Nah, pemahamannya anak yang sekolah itu tidak akan bisa menerima rapot manakala belum menyelesaikan ujian pelajarannya. Kan begitu. Mana ada anak yang sekolah menerima rapot sementara dia tidak mengikuti ujian. Mahasiswa itu coba bayangkan berapa banyak ujian yang dia ikuti. Dari ujian bisa jadi harian, dari ujian mid semester, ujian akhir, ujian proposal, ujian kompre,
ujian skripsi. Loh itu kan banyak sekali ujian. Tapi sudah seperti itu mahasiswa itu juga aneh, kadang yang guya cengangen. Tidak merasa kalau itu ujian. Artinya apa? Bahwa mahasiswa akan bisa diwisuda manakala dia sudah menyelesaikan berbagai tahapan ujian itu. Anak sekolah akan bisa mendapat rapot, naik kelas manakala dia sudah ujian. Kan begitu. Jadi jangan pernah dipikirkan dalam diri kita bahwa hidup ini tanpa ujian, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bahkan kalau kita sudah lulus dari ujian ini dengan cara apa? Sabar wasabat tadi itu. Sabar dan konsisten. Kalau kita sudah sabar dan konsisten dengan berbagai ujian itu, maka kita akan naik mendapatkan nilai, kita akan mendapatkan rapot, bahkan kita akan bisa diwisuda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut saya yang penting bahwa sekali lagi anak sekolah itu tidak akan bisa naik kelas, tidak akan mendapatkan rapot, tidak akan selesai ujiannya, tidak akan naik tingkatnya manakala belum bisa menyelesaikan ujian dari pelajaran atau sekolahnya. Sama, hidup ini juga begitu. Mahasiswa, santri gitu kan, belajar itu pasti banyak ujiannya. Maka kesabaran, konsistensi tadi itu menjadi rumus agar kita bisa mendapatkan nilai, naik jenjang, naik tingkat, bahkan bisa diwisuda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dipahami untuk kita bersama, apalagi untuk para peserta didik. Kenapa itu menjadi penting? Karena saat ini banyak cara berpikirnya itu loh, pemahamannya itu baik itu dosen, orang tua, mahasiswa, secara umum ya, itu saat ini banyak fenomena yang instan itu tadi. Tidak mau sekolah pengen nilainya bagus. Mana mungkin gitu loh. Tidak mau kuliah pengen ilmunya barokah. Ya enggak bisa. Enggak mau kerja uangnya banyak, akhirnya mencari jalan pintas. Dan akhirnya kan seperti itu. Ini kan pemikiran-pemikiran yang instan. Dan itu bahaya, apalagi kalau dalam belajar. Masa mencari ilmu, menuntut ilmu gitu. Ya, nah ini bahaya. Baik. Mana tadi? Ya, bahwa khazainul minan, gudang-gudangnya anugerah dari Allah, keberkahan dan sebagainya itu dibalik banyaknya ujian. Wa unsyitu lan nyanyiake sapa ingsun wakilan didhawuhake inau sak temene syair iku li Ali bin Abi Thalib, kagungane Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha karamallahu wajha. Syair ini didhawuhkan kila dari Ali bin Abi Thalib. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'an majmu'iha bil bayani. Saumbi ka'an majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ya ustadzin wa tuluz zamani. Imam Ali dawuh ini ada syarat dalam memperoleh ilmu ya. Alala ana ta eling-eling sira he anak ingsun gitu, hengger anak cilik ingsun. Ya bunaya gitu dulu ya. Tanalu bakal merkoleh sira al ilma ing ilmu. Tanalu bakal merkoleh sira. La tanalu ora bakal merkoleh sira. Ala eling-eling sira. La tanalu ora bakal merkoleh sira al ilma ing ilmu illa bisitatin kejaba kelawan 6 perkara. Kita bisa mendapatkan ilmu dengan syarat 6. 1. Saumbika kang bakal nyritakake sira ka ing sira an majmuiha saking kumpulane sitah bibayanin kelawan penjelasan. Apa itu yang 6? Zukain. Nomor 1 syarat mendapatkan ilmu, zukain, ada kecerdasan, ada pemahaman gitu ya. Dan itu pasti dimiliki oleh masing-masing orang. Itu potensi yang sudah fitrah itu yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Saya jadi ingat ini ada definisi pendidikan yang menarik. Ini bagi guru-guru mungkin bisa dicatat itu ya. Ada definisi apa sih pendidikan itu? Artinya begini. Bahwa pendidikan itu adalah membawa keluar sesuatu yang tersimpan dalam diri anak untuk ditumbuh kembangkan secara optimal. Sekali lagi, membawa keluar sesuatu yang tersimpan dalam diri anak untuk ditumbuh kembangkan secara optimal, untuk dibimbing secara optimal, untuk dituntun secara optimal. Ini satu definisi dalam pendidikan. Nah, dari definisi ini maka tugas guru
tugas bu guru ini, ada bu guru di sini kayaknya. Tugas guru, tugas dosen, tugas ustadz itu ya. Itu sama seperti tugasnya bidan. Loh, kok bisa kan? Kok sama seperti tugasnya bidan? Bidan itu tugasnya apa? Bidan itu tugasnya adalah membantu proses persalinan. Bukan membantu proses kehamilan, kan begitu. Membantu proses persalinan. Apa maksudnya? Jadi begini, ketika bidan membantu proses persalinan, ya berarti di situ ada seorang ibu yang sedang mengandung janin atau bayi dalam rahimnya, kemudian membantu proses keluarnya janin itu. Nah, janin bayi inilah sebenarnya potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang. Sehingga kalau dalam konteks pendidikan di sekolah misalnya, tugas guru itu bukan memberi potensi kepada anak didik, tidak. Potensi sudah diberikan oleh Allah. Tapi membantu keluarnya potensi ini dibimbing, diarahkan agar bisa maksimal. Ya ini loh yang seringkali tidak dipahami. Sehingga dulu ketika saya nganter anak di PAUD itu ya, hampir tiap hari, itu ketika di PAUD itu ada satu anak laki-laki, setiap hari itu yang dibawa hanya kabel dan stop kontak. Setiap hari diewer-ewer muter kelas, ya, hanya itu aja yang disukai. Loh ini kalau guru tidak paham bahwa ini mungkin bisa jadi potensi yang dimiliki anak, pasti akan dimarahi. Ngopo le gawani kabel saben dino. Nah, ini loh maksud saya. Guru tugasnya bukan membuat potensi anak, memberi potensi anak, bukan. Potensi sudah diberikan oleh Allah. Nah, fitrahnya manusia sudah diberi oleh Allah. Tinggal guru ini dibawa keluar. Oh ini potensinya berbahasa. Oh ini potensinya eksak. Oh ini potensinya agama. Oh ini potensinya dan lain sebagainya. Nah ini saya jadi ingat definisi itu. Mungkin bisa dicatat Bu Guru ya, atau Pak Guru di sini. Jadi bahwa Zukain itu yang pertama syarat mendapatkan ilmu. Wahirsin, semangat. Nah semangat. Ini mumpung nyaur utang yang kemarin libur ya, saya tambah waktunya. Semangat ini menjadi penting dalam keberhasilan mendapatkan ilmu. Kenapa? Ilustrasinya begini. Seperti apapun atau sekuat apapun, bahkan senduwer apapun guru menjelaskan materi, tapi siswa tidak semangat belajar, tidak memiliki keinginan untuk belajar, sama saja. Lebih luas lagi misalnya, seperti apa kampus atau pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa, tapi siswa dan mahasiswa tidak mau belajar, maka ya tidak akan berhasil. Tapi kalaupun tidak ada beasiswa, tapi mahasiswanya semangat belajar, bisa berhasil. Dan itu banyak yang seperti itu gitu loh. Nah ini saya kira yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, kita memiliki pemahaman, kecerdasan begitu. Tapi itu bukan berarti kecerdasan itu harus pinter banget, tidak. Potensi menurut saya ya. Wastibari dan kesabaran, wabulghoten. Nah, jerbasuki mawa beyo, ada biayanya. Kadang kebanyakan biaya akhirnya biayaan. Nah, ini bahaya. Bahkan ada banyak lembaga yang layamutu walayahya, tidak bermutu tapi banyak mengeluarkan biaya. Ini bahaya lembaga seperti ini. Wa irsyadi ustadzin. Jadi harus ada petunjuk gurunya. Harus punya sanad yang jelas. Ini yang sangat dipegangi oleh pesantren. Ini yang diajarkan oleh para masyayikh, para guru, para kiai-kiai kita dan bunyai-bunyai kita. Kita harus punya sanad gitu ya. Oke lah belajar dengan Google atau di internet, silahkan, tapi berhati-hati. Tidak semua apa yang dalam internet itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau guru, walaupun itu di kampung misalnya, maaf, yang ngajar di madrasah, saya kira itu yang sanadnya jelas nyambung kepada gurunya dan lain sebagainya sampai seterusnya sampai Kanjeng Nabi. Itu yang penting. Dan ini kejadian dulu pernah ada mahasiswa semester 2 diskusi dengan saya yang intinya dia menyalah-nyalahkan madrasah diniyah dan pesantren di sekitar rumahnya. Menurut dia tidak cocok, itu pendidikan yang terbelakang dan sebagainya. Akhirnya saya tanya, kamu belajar dari mana bisa pemahaman seperti itu? Dia dari internet dan Google dan YouTube. Maaf, bukan saya menyalahkan itu, bukan, tapi pemahamannya dia gitu yang akhirnya tidak pas gitu loh ya, tidak pas. Akhirnya saya sarankan, baik kembalilah kepada madrasah dan pesantren di sekitar rumahmu. Insya Allah itu yang menjadikan kamu aman gitu loh.
Maka wa irsyadi ustadzin itu menjadi penting. Dan yang terakhir watul zamani, sepanjang masa belajar itu gitu loh. Mencari ilmu itu waktunya bisa panjang. Saya pernah berdebat ini dulu ketika S2 di Jogja ya, bahwa ini dikritik habis-habisan. Itu sudah tulus zaman itu sudah tidak cocok, tidak sesuai dengan zaman sekarang. Oke lah ada akselerasi, monggo silahkan gitu ya. Ada akselerasi pendidikan, tapi dalam pemahaman saya akselerasi itu beda dengan konsep tulus zaman. Kalau akselerasi itu di situ ada pemahaman tentang kecerdasan intelektual seseorang, anak cerdas bisa naik kelas, oke silahkan. Bahkan dari kelas 1 seharusnya 1 tahun, misalnya bisa setengah semester, monggo silahkan. Tapi ingat, konsep tulus zaman dalam kitab ini berbeda. Konsep tulus zaman di sini adalah penanaman pendidikan karakter kepada peserta didik. Pendidikan karakter itu butuh waktu. Pendidikan karakter itu tidak bisa instan begitu saja dicetak. Anak bisa tawadhu, anak bisa ini itu dan sebagainya. Tidak. Anak bisa disiplin, anak bisa sabar. Tidak. Itu butuh waktu, butuh proses. Dan disinilah belajar itu lama. Maka konon ceritanya kalau orang Jepang itu, orang tua itu akan lebih takut anaknya tidak bisa antri di tempat umum daripada tidak bisa pelajaran eksak misalnya. Kenapa? Pelajaran eksak itu bisa dipelajari 1-2 minggu ke depan. Tapi kalau antri ini butuh waktu. Bagaimana menghargai orang, bagaimana dia bisa memposisikan diri, bagaimana dia dan sebagainya. Dan inilah pendidikan karakter yang menurut saya pribadi itu ada dalam konsep tulus zaman ini. Nah ini menjadi penting menurut saya. Kenapa di pesantren itu lek ngaji ya suwe gitu ya, lek mondok ya suwe, karena di situ bagaimana menghormati guru, menghormati ilmu, menghormati ahli ilmu dan lain sebagainya. Bahkan membawa kitab pun kalau di pesantren itu kan sangat ditekankan di depan guru itu seperti apa. Ini butuh waktu, tidak bisa instan. Tapi kalau pemahaman kecerdasan intelektual mungkin 1-2 bulan selesai, 1 semester selesai gitu ya. Tapi kalau suruh antri, bagaimana menghargai di jalan. Sekarang ini banyak yang ini kalau di jalan itu ya Allah. Ya, itu yang menurut saya butuh pemahaman, butuh kita kita jelaskan. Baik, wa amma ikhtiyarus syarik wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja nambahin nembel yang kemarin saya libur gitu ya. Baik, kita akhiri dengan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.